Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsmita Dewi, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Ekonomi Stambuk 2018. Nah, video saya kali ini akan membahas mengenai bagaimana pengaruh dari wabah COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia, khususnya di pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kurs. Video ini saya persembahkan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Sabda Dian Nurani, SPD MBA. Untuk lebih jelasnya, let's check it out! Dampak wabah virus corona atau COVID-19 tidak hanya merugikan di sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Nah, dalam video ini, saya akan membahas mengenai dampak dari pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tingkat inflasi di Indonesia, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat dari laporan Bank Indonesia pada triwulan 1 2020. Tercatat 2,97% lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia 4,4%. Hal tersebut didorong oleh dampak penanganan pandemi COVID-19 yang mulai mempengaruhi kegiatan ekonomi baik dari sisi pendapatan, konsumsi, produksi, investasi, serta ekspor dan impor. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengaruh dari pandemi COVID-19 terhadap inflasi di Indonesia tahun 2020. Berdasarkan hasil rilis BPS, inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada April 2020 tercatat 0,08% atau sebesar 2,7% lebih rendah dari perkiraan Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa faktor rendahnya permintaan mulai membuat tekanan terhadap inflasi berkurang yang dipengaruhi oleh langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas manusia yang lebih rendah terkait pembatasan mobilitas, PSBB, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut juga mempengaruhi perkiraan inflasi pada saat Ramadan dan Idul Fitri yang lebih rendah daripada data historisnya. Bank Indonesia yakin sampai dengan akhir tahun 2020, inflasi akan terkendali dan rendah di kisaran antara 3,1%. Pada penutupan perdagangan, Jumat 29 Mei 2020, pergerakan nilai tukar rupiah menguat tajam 105 poin atau 0,71% ke level 14.610 rupiah per dolar Amerika Serikat. Saat indeks dolar Amerika Serikat turun tipis 0,05% atau ke posisi 98,332. Padahal, rupiah sempat dibuka melemah 10 poin. Adapun data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menetapkan kurs referensi JISDOR di level 14.733 rupiah per dolar Amerika Serikat pada hari Jumat, menguat 36 poin atau 0,24% dari posisi 14.769 rupiah pada hari Kamis 28 Mei 2020. Di sisi lain, Bank Indonesia dalam paparannya mengenai perkembangan ekonomi terkini pada hari Kamis 28 Mei 2020 mengatakan sangat optimis nilai tukar rupiah saat ini masih under value dan kedepannya akan kembali menguat ke nilai fundamentalnya. Mengutip pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia, rupiah bisa kembali ke level sebelum adanya pandemi COVID-19 terjadi di kisaran 13.600 rupiah sampai 14.000 per dolar Amerika Serikat. Berbicara mengenai moneter, pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan moneter dalam merespon penurunan ekonomi akibat pandemi COVID-19, seperti menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia
hingga bertahan di 4,5% saat ini. Nah, apa akibat dari penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia ini? Begini, ketika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan, maka harapannya Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR juga turut menurunkan suku bunga pinjaman atau kredit. Menurunkan suku bunga kredit diharapkan akan mendorong meningkatnya sektor usaha karena turunnya biaya modal perusahaan atau kredit lebih murah. Di sisi lain, yakni bidang fiskal, pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4/2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, wali kota mempercepat refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Kemenku juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan anggaran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian intensif atau fasilitas pajak penambahan nilai yang terdampak COVID-19. Saya, sebagai mahasiswa ekonomi, setuju dengan ketetapan dan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tugas kita sebagai masyarakat hanyalah mendukung dan mengikuti arahan atau himbauan pemerintah agar penanganan COVID-19 cepat berakhir. Stay at home, stay healthy, and thank you.